Karena kalau usaha masih usahain pindahin. Bapak Ibu percaya sama saya lah. Anda ngerjain saya pun, ngerusak nama saya depan rakyat pun, kekuasaan itu punya Tuhan. Aku ingetin berkali-kali nih, mau kasih tausiah nih. Kekuasaan punya Tuhan. Kalau saya tentukan yang kekuasaan mau kasih ke saya, lo mau jungkir baik tetap gua jadi gubernur lo. Santai aja. Kalian gak usah terlalu ini, gak usah khawatir. Karena kita orang beriman, beragama semua toh. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya gak pernah takut kehilangan jabatan saya dari itu. Bahkan nyawa saya gak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembayang apa iman. Sembayang apa iman. Sembayang apa iman. Imannya apa? Gue kasih tahu lo iman. Seperti apa? Kenapa saya gak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan itu. Kenapa saya gak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Tapi saya gak pernah takut. Itu kalau cuma masih setengah-setengah, gak usah ngomong sama saya. Soal iman. Para pejabat Pemprov yang hadir pada saat itu, ya pasti semuanya mayoritas Muslim. Tentu itu menurut saya itu bukan pada tempatnya. Kalau itu dia bicara di gereja, ya tentu silakan saja. Tapi kenapa disampaikan dalam rapat Pemprov DKI dengan nada emosional? Menurut saya beliau termasuk penganut Kristen yang radikal, sesumbar, ya, bahwa iman seolah-olah iman dia itu yang paling benar. Memang surga itu milik nenek moyangnya, kok dijamin pasti masuk surga, ya. Siapapun dia, termasuk Ahok, ya, asal menjadikan Yesus itu Tuhan, pasti pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Sebab pengikut Yesus yang baik dan benar pasti tidak menjadikan Yesus itu Tuhan, tidak menyembah kepada Yesus, tapi hanya menjadikan Yesus sebagai nabi, rasul atau utusan Allah. Kami tentu berharap semoga saja pihak-pihak terkait seperti MUI, Ormas Islam, harus mencermati hal itu dan mengambil sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya membuat tanggapan ini karena rasa keprihatinan saya sebagai salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, para pejabat Pemprov yang hadir pada saat itu, ya pasti semuanya mayoritas Muslim. Nah, bicara soal iman, dia, maksudnya si Ahok ini sebagai pengikut Yesus atau beragama Kristen, tentu itu menurut saya itu bukan pada tempatnya. Kalau itu dia bicara di gereja, ya tentu silakan saja. Tapi kenapa disampaikan dalam rapat Pemprov DKI dengan nada emosional, gebrak meja? Tentu saja itu bukan pada tempatnya, gitu. Saya melihat itu, bahkan saya mencurigai dan menduga itu ada misi kristenisasi yang terselubung di balik itu. Seharusnya video yang diunggah Dinas Kominfomas Pemprov DKI tersebut harus melalui proses editing, ya, sehingga hal-hal seperti coloteh beliau ini tidak perlu diunggah atau ditampilkan secara umum, gitu. Beliau termasuk penganut Kristen yang radikal, buktinya dengan sangat berapi-api. Dia mengatakan sesumbar
ya, bahwa iman seolah-olah iman dia itu yang paling benar, dia dijamin pasti masuk surga dan sebagainya. Jadi terlihat sekali betapa dia itu sebenarnya seorang Kristen yang militan gitu. Menurut saya jelas ada unsur saya yang sangat menyakitkan, terutama kepada umat Islam. Karena di situ ada idiom yang akrab digunakan oleh umat Islam, seperti dia mengatakan tausiah, sembahyang, Nabi Isa, dan lain-lain. Jadi kami tentu berharap semoga saja pihak-pihak terkait seperti MUI, Ormas Islam, harus mencermati hal itu dan mengambil sikap. Kalau perlu ya laporkan beliau kepada aparat yang berwajib. Memastikan sesuatu yang belum tentu terjadi itu pada dasarnya dilarang di dalam kitab suci Ahok itu sendiri, yaitu Alkitab. Siapapun orangnya, termasuk Ahok tentunya, jika memastikan dirinya pasti masuk surga, itu namanya takabur, ya, takabur, sombong, dan bahkan berdosa. Jadi dalam Alkitab memang ada ayat mengatakan masuk surga, tetapi tidak ada satu ayat pun yang menjamin pasti, sekali lagi pasti masuk surga. Sebab apa? Sebab syarat untuk masuk surga menurut sabda Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1, apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, atau berseru kepadaku Yesus, Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan sesuai dengan kehendak Bapakku yang di surga. Tentu menjadi pertanyaan, apakah semua umat Kristiani termasuk Ahok melakukan sesuai kehendak Allah yang di surga? Contoh, menurut Alkitab Imamat 11 ayat 7 dan 8 itu dikatakan babi itu haram. Tapi kenyataannya malah mereka makan babi. Kedua, Allah mewajibkan hitan atau bersunat. Di Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14, di sana bahwa hitan itu hukumnya wajib. Anak yang baru 8 hari harus dihitan atau disunat. Bahkan orang yang tidak disunat itu Allah ancam hukuman mati, harus dibunuh. Ya, tapi kenyataannya mereka tidak amalkan, ya. Bahkan tidak bersunan. Ketiga, Allah berfirman dan juga Yesus sendiri bersabda bahwa Tuhan itu esa. Dan Injil Matius pasal 12 ayat 28 sampai dan 29, ya, kata Yesus, Tuhan itu esa, malah mereka jadi Tuhan, membuat Tuhan itu tidak esa. Bahkan ada 3 oknum. Keempat, Yesus mengajarkan menyembah itu hanya kepada Allah. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10, Yesus ajarkan menyembah itu hanya kepada Allah. Tapi yang ternyata Yesus yang mereka sembah-sembah setiap hari. Kelima, Allah perintahkan kuduskan hari Sabat. Itu banyak tertulis seperti di Kejadian 20 ayat 8, Keluaran 31 ayat 6, ayat 15, Imamat 19 ayat 30, dan lain-lain. Tapi yang ternyata yang mereka kuduskan bukan hari Sabat Sabtu, tapi hari Minggu. Keenam, Allah melarang minuman keras atau khamar. Ada tertulis dalam Imamat pasal 10 ayat 9, Kitab Hakim-Hakim 13 ayat 4, Yesaya 5 ayat 11, Amsal ayat 20 pasal 20 ayat 1, Amsal 23 ayat 10, dan lain-lain. Malah apa yang kita lihat, justru mereka tidak mengharamkan minuman keras. Bahkan kita lihat Ahok dengan Pemprov DKI punya saham, ya, punya saham dalam pabrik pembuatan minuman keras atau miras, padahal di situ Allah dan Yesus sangat mengharamkan minuman keras. Kemudian pernah juga kita lihat beredar di YouTube atau di WA itu Ahok berkumpul dengan teman-teman itu, di sana ada minuman-minuman keras di dalam kaleng itu yang mereka minum. Padahal itu sangat dilarang dalam kitab mereka. Jadi bagaimana mungkin bisa selamat masuk surga, ya? Karena iman saja kepada Yesus tidak sempurna, ya.
beriman kepada Yesus tidak sempurna. Ahok mengatakan dia betul-betul beriman kepada Yesus. Saya tahu apabila saya mati saya akan kemana. Saya dijamin pasti masuk surga, dapat rumah, dapat makan katanya di surga. Memang surga itu milik nenek moyangnya, kok dijamin pasti masuk surga ya. Ya. Iman saja tidak cukup. Kalau cuma berbicara tentang iman, orang Islam semua beriman kepada semua nabi dan rasul, termasuk kepada Nabi Isa. Atau yang orang Kristen bilang Yesus, kan kita juga beriman. Tapi iman saja tidak cukup tanpa perbuatan. Dalam kitab Yakobus pasal 2:14, di sana dikatakan, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan ia mempunyai iman tapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tentu saja. Nah, ini berarti tidak. Kedua, Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian yang terakhir, Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, menjadi pertanyaan, apakah perbuatan Ahok selama ini menggusur orang-orang miskin dan sebagainya, apakah itu termasuk iman yang baik? Bukankah itu menyengsarakan orang? Apakah perbuatan itu diridhoi oleh Allah dan Yesus? Tentu saja tidak. Kalau dia mengatakan dia itu pengikut Nabi Isa, ya, itu justru Isa mengatakan, ya, dalam Al-Quran, menurut Al-Quran, menurut Allah, bukan menurut saya. Di surat 5 ayat 72. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahi alaihi jannah wa mawahun nar wa ma lizalimina min ansar. Apa artinya? Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Ya. Sesungguhnya kafir orang-orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi orang yang mendikan Al-Masih putra Maryam atau Yesus sebagai Tuhan atau Allah, itu Allah cap apa? Kafir. Terus apa kata Isa? Wa may yusyrik billah. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, faqad haramallahi alail jannah. Pasti Allah haramkan surga bagi mereka. Wa mawahun nar. Tempatnya di mana? Di neraka. Wa mali zalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Jadi, ya, kalau dia pengikut Isa benar, pasti tidak akan menuhankan Yesus, karena setiap orang yang menuhankan Yesus dicap kafir. Bahkan kata Yesus haram masuk surga, dijamin pasti masuk ke dalam. Nah, jadi pernyataan dia mengatakan dia dijamin pasti masuk surga itu melanggar, ya, firman Allah dan sabda Yesus maupun Nabi Isa alaihissalam, baik menurut Alkitab maupun Al-Quran. Bukan dijamin pasti masuk surga, tapi dijamin pasti masuk neraka. Bukan kata saya, kata Quran dan kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surat 5 ayat 72 dan 73. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Yesus mengaku dia diutus untuk Bani Israel. Surat Al-Imran ayat 48-49, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila Bani Israel. Kemudian surat 43 ayat 59, Nabi Isa juga hanya seorang rasul yang diutus untuk Bani Israel. Kemudian di surat 61, surat As-Saff juga Isa berkata, ya Bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kata Isa apa? Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, membenarkan sebelumnya dia Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa mengaku dengan jujur dan polos, dia diutus dalam Al-Quran, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Dan terbukti di dalam Injil Matius 15 ayat 24, apa kata Yesus dengan jujur dan polos? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat
Israel. Nah, oleh sebab itu, semua nabi sejak Adam sampai kepada Isa alaihissalam, yang orang Kristen bilang Yesus, mereka itu hanyalah nabi-nabi yang Allah utus untuk menyelamatkan kaumnya. Jadi berarti semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu ibarat hanyalah nabi-nabi lokal, ya. Tidak untuk seluruh dunia atau seluruh alam semesta, dan periodenya juga udah lewat, ya, sudah expired, sudah berlalu, sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW. Itu Nabi Muhammad SAW, bukan bersifat lokal, bukan untuk orang Arab, bukan orang Timur Tengah, bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah 21 ayat 107. Bahkan di surah 34, surat Sabah ayat 28, Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, karena Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi.